Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Nah, perkenalkan saya Novita Erdianti SPD, Guru Pendidikan Agama Islam, akan belajar bersama dengan teman-teman mata pelajaran PAI yang berjudul Menjadi Generasi Toleran, Membangun Harmoni Intern dan Antar Umat Beragama. Yuk simak bersama-sama. Teman-teman, setelah kita belajar tentang indahnya beragama secara moderat, salah satu perilaku beragama secara moderat itu bersikap toleran terhadap perbedaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu perbedaan? Perbedaan mencakup segala hal yang membuat seseorang unik, seperti latar belakang budaya, agama, bahasa, suku, hingga cara berpikir. Perbedaan bukanlah hal yang memisahkan kita, tetapi sesuatu yang dapat memperkaya pengalaman kita dalam kehidupan. Dari perbedaan, kita jangan sampai membeda-bedakan antara si A yang kaya dan si B yang miskin. Kita tetap bersama-sama menjaga perbedaan itu, walaupun kulit kita berbeda dengan mereka, walaupun tinggi badan kita berbeda dengan mereka, tetapi kita sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu toleransi. Toleransi itu diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan, baik suku, agama, ras maupun antar golongan sara. Toleransi mengajarkan kita bahwa setiap orang dalam berbagai perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Selain hak untuk dihormati, setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dalam perbedaan masing-masing. Dalam toleransi ini kita tidak boleh membedakan dia yang beragama bukan Islam, itu bukan teman saya, itu bukan seperti itu. Kita semua itu tidak boleh ada yang membeda-bedakan. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih dampak positif kita dalam menghargai perbedaan? Kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Nah, dampak positifnya kita dalam menghargai perbedaan itu apa? Yang pertama, memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Dari kita yang berbeda-beda, itu menjadikan kita yang luar biasa. Ya kan? Ada yang berkulit hitam berteman dengan kita, ada yang berkulit putih, ada yang berteman dengan kita. Jadi kita tidak usah melihat perbedaan-perbedaan itu, karena selagi kita itu masih positif, ya kan? Terus yang kedua, menyediakan ruang bagi semua orang untuk berkontribusi. Siapapun orangnya, kalau itu memang benar, ya sudah, tidak boleh untuk dibeda-bedakan. Terus membangun hubungan yang lebih erat dan saling pengertian dalam masyarakat. Pokoknya teman-temanku, dalam toleransi ini tidak boleh ada yang saling membeda-bedakan karena kekayaannya, karena bahasanya, karena bukan satu daerah kita menjadi membedakan mereka. Tidak ya, jangan sampai. Lalu apa sih tantangan dalam menghargai perbedaan itu? Yang pertama itu adalah stereotip dan prasangka yang masih ada di masyarakat. Kalau kita selalu berpikir positif kepada masyarakat kita dan tidak membeda-bedakan, insya Allah di masyarakat itu kita menjadi nama yang baik, tidak menjadi buruk, yang orang yang angkuh, yang sombong, yang selalu membeda-bedakan orang lain. Terus kedua, apa sih tantangannya? Yaitu ketidakpahaman terhadap budaya atau pandangan orang lain. Kalau kita membeda-bedakan agama, budaya orang lain, maka kita akan menganggap remeh mereka-mereka, ya kan? Misalkan budaya kita itu pada agama itu seperti ini, kok mereka tidak sama dengan kita, lalu kita kucilkan, itu tidak boleh, ya kan?
Terus yang ketiga, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dikenal. Kalau orang yang tidak bisa toleransi atau hanya ingin membeda-bedakan, akhirnya apa? Kalau mereka di tempat yang baru itu mereka tidak merasakan nyaman karena itu merasa tidak budaya mereka gitu. Itu tuh bukan budaya kita, bahasanya kita, kebiasaan sehari-hari kita kayak gitu. Kita tidak bisa menerima hal tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menghargai perbedaan? Yang pertama, belajar tentang budaya lain. Luangkan waktu untuk memahami latar belakang orang lain. Jangan hanya menganggap diri kita yang paling benar, budaya kita yang paling benar. Itu tidak seperti itu ya. Sesekalilah kita belajar tentang budaya lain. Oh, ternyata perbedaan itu membuat kita memang menyatu begitu ya. Yang kedua, berpikiran terbuka. Jangan cepat menghakimi sesuatu yang berbeda, karena yang berbeda itu belum tentu salah dan yang berbeda itu belum tentu negatif seperti itu. Terus tunjukkan empati, dengarkan dan hargai pendapat serta pengalaman orang lain, walaupun menurut kita itu tidak penting, walaupun menurut kita itu asing, ya kan? Tetapi empati kita tunjukkanlah kepada mereka seperti itu. Peran keluarga dalam menghargai perbedaan. Keluarga memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai menghargai perbedaan. Orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang inklusif, mengajarkan anak-anak untuk tidak membuat stereotip terhadap orang lain, mendukung interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Peran sekolah dalam menghargai perbedaan. Sekolah adalah tempat di mana anak belajar berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Dengan program edukasi inklusif, sekolah dapat 1. Mengajarkan nilai toleransi dan penghormatan, mendorong kerjasama dalam keberagaman. 3. Mengadakan kegiatan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, yaitu contoh menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan bisa dilakukan dengan cara sederhana, teman-teman, seperti mendengarkan tanpa menghakimi saat orang lain berbicara, menghormati kebiasaan dan tradisi orang lain, tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Nah, itu cara menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu teman-teman apa yang dimaksud dari toleransi. Kita tidak boleh membedakan ras, suku, bahasa, latar belakang, ya kan? Hargai mereka, sayangi mereka, hormati mereka. Tidak boleh ada yang saling berpecah karena kita tidak memiliki toleransi sesama lain. Menghargai perbedaan adalah kunci menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan yang layak. Dan dari saya, Novita Erdianti, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.